Kita pengen merumuskan, membuat satu upaya melatih agar kita mampu mengamalkan tanding. Nah, di situ coba. Itu namanya latihan-latihan itu ya riyadhah. Contohnya misalnya langsung ke mutiara saja. Di mutiara itu ada ulah medal sila lamun kapana. Itu Sundana. Tapi diterjemahkan sebenarnya jadi sempit ya. Artinya itu ada dua terjemahan itu kalau nggak salah. Yang pertama, jangan berubah sikap kalau musuh disakiti. Ada lagi, jangan berhenti bekerja ya. Ada yang berhenti bekerja, kan itu ya. Ada yang jangan berubah sikap. Dua-duanya sebetulnya sempit makna dari medal sila itu. Jadi medal sila secara gambaran artinya kita sedang sila duduk nih kayak gitu. Medal itu gerak keluar dari silanya. Jadi kalau sila pendekar kan beda numpangnya. Ini ada nggak sila pendekar? Nah itu tuh ada tuh. Itu sila pendekar. Kenapa numpangnya begini pendekar? Karena supaya gampang nendang. Nah itu kalau ada yang nyerang kan gitu. Jadi terlepas silanya pendekar, jawara kan Banten jawara ya, atau sila biasa. Sekalipun kita ada yang jorok atau ada yang ngelempar, diam aja, nggak gerak, itu medal sila. Secara jismaninya, secara zahirnya. Tapi kan makna luas di situ bukan seperti itu. Makna luasnya artinya siapapun ada yang menyampaikan sepahit-pahitnya bahasa yang kita dapatkan, sakit dengan bahasa itu, tapi kita tidak bergeming di situ, tidak berbalik. Sakit ada tetap, bukan medal sila di situ nggak boleh sakit, bukan. Namanya manusia tetap harus sakit. Kalau digituin nggak sakit, curiga manusianya ini masih manusia apa benar? Salah kalau bilang nggak boleh, nggak sakit digituin gitu ya, dihina digitu nggak sakit, wah itu nggak benar. Sakitnya sakit tetap, nggak enak tetap nggak enak, tapi dari situ mampu mensikapinya, tidak berbalas gitu, tidak balik kita hina, sakitnya lewat aja sebentar aja, udah gitu udah seperti hilang berlalu begitu. Nah ini ceritanya sudah hilang rasa sakit, tapi begitu ketemu lagi orangnya ingat lagi sakitnya. Itu berarti nggak hilang kalau gitu. Kalau hilang sama sekali ketemu pun udah nggak ingat sakit itu. Kalau masih ketemu orang keinget sakitnya belum hilang. Nah di situ bagaimana melatihkan? Ceritanya buatlah kelompok A, B, C ceritanya. Ini kelompok yang diuji untuk disakiti. Misalnya ini yang kelompok B yang untuk menyakitinya. Ini yang kelompok 3 untuk mengamankan. Nah, bisa misalnya dibuat begitu simulasinya. Ya sudah, siapa yang siap di kelompok A? Mau gitu kan? Oh saya nggak mau yang jadi korban. Padahal hadirin, coba kalau kita lihat. Kalau Bapak Ibu pernah di dunia perfilman, saya juga belum pernah, cuma pernah lihatlah orang syuting kan gitu ya. Jadi si produser, sutradara mencari peran-peran kan gitu ya. Ini antagonis, ini yang lakonnya. Tapi yang antagonis dikasih upah gede, karena jadi korban. Tapi yang ini di bawahnya, tapi yang pelakunya dia dari yang korban, pelaku lebih gede gajinya karena dia sudah jadi aktor. Nah di situ tuh coba perhatikannya. Artinya apa? Nanti kita semua punya nilai di hadapan guru dari upaya itu, baik yang jadi korban atau yang pelakunya yang bikin korbannya. Nanti nilainya akan menentukan adalah bagaimana dia bisa memerankan yang sesungguhnya, peran yang jadi korban dan ini yang jadi pelaku.
bisa memerankan di situ nanti ini di poinnya. Nah, karena akhirnya ketemulah 3 kelompok itu, sudah nyebar ceritanya nih. Nah, akhirnya sudah, karena dia jadi korban, selalu aja dibully, diopor, wah, udah macam-macam lah. Marah nggak? Kena ini nggak? Gitu kan? Kena prank nggak? Kan begitu tuh model-modelnya dilatih kan. Nah, saya pernah dapat cerita dan ini nyata pengalamannya dari bapak saya sendiri. Jadi untuk merasakan bagaimana sih sakit dihina, sakit dianggap apa namanya, pokoknya nggak dihiraukan lah, dihina, diejek, diludahi kira gitu. Sehingga dengan begitu kita akan berani menghinakan orang karena sudah dialami bagaimana nggak enaknya dihina. Dilatihkan, diriadokan. Nah, meriadokannya begini, dia contohkan dan dia praktekkan. Jadi satu waktu dia datangi para ikhwan di pasar, karena banyak ikhwan-ikhwan yang jualan di pasar. Datang dengan penampilan yang mereka hormati lah penampilannya. Akhirnya didatangi pada cium tangan, pada minta air doa dan seterusnya, pada yang bungkusin makanan doa. Pokoknya di inilah dimuliakan lah kira-kira begitu ya. Setelah itu pulang. Ceritanya pas sudah pulang, dia ganti raksukan, pakaian. Dia cari pakaian yang selusuh-lusuhnya, yang kotor, yang jelek, yang lusuh, dia pakai. Setelah itu dia masih belum cukup menurut beliau. Akhirnya dia cari terasi ke dapur, dia lumuri dengan terasi biar bau, biar jijik orang. Kalau begitu, dia datangi lagi orang yang tadi dia datangi, tapi ditutup tentunya, menyamar lah gitu. Yang tadinya cium tangan, yang ini ya sekaligus juga ini di sini ujian riado ikhwannya gitu loh. Apakah dia mau dengan mudah nggak menghinakan orang gitu ya? Tapi yang terlebih bukan ingin menguji ikhwannya di situ, tapi betul-betul beliau ingin merasakan itu. Apa yang terjadi? Ada yang menganggap cepat mengusir lah, setelah diusir karena baunya menyengat gitu. Ada yang sampai, jadi beliau nggak diusir diam aja, nggak ini pura-pura ini, kan tambah marah orang. Akhirnya sampai diludahi gitu. Sakit kata beliau gitu kan. Nah, di situ tuh pembelajarannya. Jadi biasanya kalau sudah rasa yang disentuh akan lebih mengena sebetulnya. Nah, kenapa pengajaran zikir amal, zikir khataman kita, manakib kita belum membuahkan hasil? Bisa jadi belum dirasa, belum sampai rasa. Keterlibatan rasanya masih jauh. Zikir ya zikir, lisan ya lisan, tapi rasanya, keterlibatan rasanya harus diikut sertakan gitu. Nah, kalau sudah dirasakan biasanya nanti seperti itu akan lebih nanti. Kemudian ceritanya didapatlah rasa di dalam berzikir, nikmatnya zikir luar biasa. Pernah mengalami itu, lalu sekarang hilang, nggak dapat lagi rasa itu. Kita punya anggapan seperti itu, hilang katanya, nggak lagi. Akhirnya dicarikan lagi nikmat yang dulu, nggak juga ketemu. Terus semakin diupayakan, nggak ketemu, nggak dapat lagi. Akhirnya bingung, harus bagaimana? Hanya berbagi, sharing. Pasal itu saya yang diminta sharingnya. Saya bilang, pengen tahu nggak kenapa dulu giginya merasa nikmat, sekarang nggak bisa lagi, nggak dapat lagi. Pengen dapat lagi nggak? Atau bingung kenapa nggak? Iya, gini, kalau sekarang nikmatnya dicari dengan nafsumu, dimauin, ya. Dulu kan nggak ngalir. Setelah dapat tuntunan diamalkan, lalu kemudian guru membimbing kita dan diberilah nikmat di situ. Kalau sekarang dicari nikmatnya, berarti nafsu yang mengejarnya, maka nggak ketemu lagi, nggak dapat lagi, belum dapat lagi. Nah, kalau pengen dapat lagi, sekarang hilangkan lagi nafsunya, jangan dicari lagi, lepas saja sudah.
Coba akhirnya setelah dia baru dia juga ya gitu kan, tapi masih mungkin sambil bingung juga, tapi dia cobalah, akhirnya udah nggak lagi dipikirin, dicariin lagi, ngalir aja sesuai tuntunan, dapat laporan lagi, Haji, alhamdulillah katanya dapat lagi nikmatnya, syukur syukur sebenarnya, karena sudah lagi tidak dicari. Jadi nafsu ternyata. Jadi sekalipun perkara hal yang baik, tetapi kalau yang dicarinya berdasarkan dorongan hawa nafsu, itu mesti ketemunya jadi lain. Gitu. Nah, maka kuncinya hilangkan nafsunya, nggak lagi kita carikan, nggak lagi kita inginkan. Yang penting lillah, ya Allah mohon ridhomu, Abah bimbing, gitu. Mungkin barokahna, toh sesak itu, nggak usah bingung gitu. Nah termasuk kalau kita jaroh ke pengersa Abah, ini mesti ada muatan, kan gitu. Siapapun kita, termasuk saya, pasti ada muatan. Ayat kahuyong lah. Sekalipun keinginannya ya macam-macam, mungkin ya tetap keinginan lah, tetap nafsu lah gitu ya. Tapi gambaran manqobah tadi, coba yang ada bukan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan apapun, kecuali curahan hati, merasa diri bahwa diriku penuh dosa, baginda Rasul. Saya ini cucu buyutmu, tapi saya ini banyak berdosa. Saya tidak bisa menjaga marwahmu. Oh, banyak di situ beliau itu kalau dia urai gitu ya. Dosa-dosa beliau yang beliau rasakan itu. Nah, apalagi kita gitu ya. Nah, jadi yang harus kita kedepankan sekarang dan seterusnya ini, apalagi sekarang sudah akhir zaman, karena banyak ulama yang memprediksikan sudah tinggal hitungan tahun, puluh tahun lah katanya kiamat ini ya, berdasarkan falakiyah ya, karena ada ilmu itu gitu kan, tapi tetap semua kembali kepada Allah, tetapi ada ilmu itu tetap harus diperhitungkan, ada bagiannya di falakiyah itu. Nah maka pertama yang diikan mohonkan ampun dari semua dosa. Karena banyak sekali dosa yang kita nggak rasakan ini dosa apa tidak, padahal dosa. Sadar atau tidak, gitu kan, pasti banyak dosa kita, gitu ya. Nah maka itu yang pertama yang dimohonkan selalu, bahwa ya Allah jangan dulu begini, langsung yang disampaikan hajat. Dosa Allah maghfirnya di belakangan, yang ada adalah hajat terus gitu ya. Nas'aluka terus yang pertamanya, Allah maghfirnya belakangan gitu. Harusnya kan istighfarnya dulu kan. Di pengajaran guru kita coba mau zikir, setelah kita haturkan dulu ke baginda Rasul yang pemilik syafaat ini, langsung istighfar ya. Karena kenapa tidak istighfar dulu? Karena kita butuh dulu wasilah. Kalau istighfar yang didahulukan tanpa wasilah hadrah, sama saja dengan kita dengan kemampuan kita. Tapi pengersa guru memberikan tuntunan luar biasa adabnya. Diaturkan dulu hadrahnya kepada baginda Rasul, baru istighfar kepada Allah. Jadi istighfar kita dihantarkan oleh baginda Rasul. Tapi kalau istighfar dulu, misalnya begitu selesai sholat, assalamualaikum, nggak langsung astagfirullahaladzim, nggak, pakai hadarah dulu kalau kita. Wah, masya Allah kan tuntunan beliau kan, adab dulu di ini kan disampaikan, tidak langsung kan begitu juga kalau kita dalam doa kan, Allahumma sholli ala Muhammad, pakai salawat dulu baru doa yang lain, salatan tunjina biha, nggak langsung. Artinya siapa kita kalau langsung ini, selalu melalui wasilah ini, istighfar gitu. Lalu sebelum mau zikir pakai munajat dulu, ilahi anta maksudi, nggak langsung. Tidak lagi kita pakai kalimat afdhalul zikri fa'lam. Kalau itu kan perintah Allah kepada kita.
Nah, kita dari jabaran fa'lam annahu la ilaha illallah, maka lahirlah ilahi anta maksudi. Jawabannya sebetulnya. Jadi tidak perintah dibacakan lagi perintah. Jadi contohnya beginilah. Ini dalam pengajaran zikir ya. Kenapa kita nggak pakai fa'lam seperti pada umumnya? Itu kan gitu. Kalau yang lain kan sebelum la ilaha illallah mesti pakai dulu diawali fa'lam itu. Kalau kita ilahi, coba aja gini, fa'lam annahu la ilaha, itu kan firman Allah yang perintah untuk kita menyatakan bahwa keagungan tentang la ilaha illallah. Contohnya begini, saya nyuruh anak, perintah kan, nyuruh. Nah, tolong belikan rokok ya, tuh ke warung sana. Rokok apa? Rokok Garpit. Nah, tolong beli rokok 1 bungkus ke warung sana. Si anak pergi ke warung sana itu. Si anak bilang ke tukang warung, Bu, tolong beli rokok 1 bungkus ya, Garpit ke warung sana. Nah, kalimatnya sama, diambil. Kan jadi ya harusnya kalau sudah ke warung sana ganti, Bu mau beli rokok, cukup. Enggak lagi disampaikan kata orang tuanya perintah tadi. Nak, coba kalau bilangnya nak lagi ke ibunya, ke ibu warung. Nak, ini kata ibu warung ini orang waras enggak kan? Karena apa yang disampaikan orang tua perintah disampaikan lagi kalimatnya kepada pemilik warung. Harusnya rubah. Kalau ke warungnya tinggal, Bu, kalau mau, saya ini diperintah bapak saya disuruh untuk beli rokok ini sebungkus berapa. Itu sama seperti tadi. Kenapa kita nggak pakai fa'lam di situ? Kalau fa'lam itu perintahnya, kita tinggal amalnya. Tapi untuk amalnya, adabnya kita pakai munajatnya, ilahi anta. Rahasianya di situ. Ya kalau kita baca lagi, fa'lam anahu, ya kita sedang perintah kemana ini kalimat ini? Siapa yang diperintahin? Oke ya. Tetapi mungkin berbeda dengan pemahaman dengan yang lain. Ini untuk pemahaman kita saja di dalam ini. Kenapa kita nggak pakai itu gitu? Langsung kita pakai digantikan dengan munajat ilahi. Nah, jadi dosa kita mohon ampunkan, karena seberapa kita punya kelebihan-kelebihan, punya nilai-nilai amal yang banyak, kalau ada saja dosa yang belum terampuni, nah itu akan menyebabkan nanti perjalanan kita terhambat.